Apalagi contohnya kiamat kecil yang sudah terjadi kemudian tidak terjadi lagi, terbelahnya bulan. Terbelahnya bulan. Orang-orang kafir musyrik jahiliyah gak percaya kalau engkau memang seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, buktikan coba bulan belah. Dan mukjizat Allah berikan kepada Rasulullah dan terbelah bulan. Dan orang-orang kafir jahiliyah saat itu menyaksikan bahwa bulan terbelah. Dan sampai hari ini itu kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sholat maghrib masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, yang insyaallah kita semua berkati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis sahih dalam kitab Sahih Muslim, di mana para sahabat sedang berkumpul, sedang ngobrol, dan berbincang-bincang. Kemudian itolak Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Kemudian Nabi menghampiri kami. Di sahabat lagi ngobrol, ya, lagi berbincang-bincang, lagi sambil kita ngopi dan dihampiri dengan Nabi. Kata sahabat, "Wahai, sedangkan kami lagi berbicara, lagi ngobrol." Ditanya sama Nabi, "Faqala ma tazakkarun?" Apa yang kalian bicarakan? Ditanya sama Nabi, apa yang lagi kalian bicarakan? Ini lagi ngobrol apa nih? Kita ditanya sama Nabi. Ngobrol apa itu? Kalau kita ngobrol apa? Bisnis. Nah, ngobrol bisnis nih, nggak gol-gol. Kemudian sahabat menjawab, "Qalu nazkuru sa'ah ya Rasulullah." Kita lagi ngobrol, lagi berbicara, membahas tentang hari kiamat, as-sa'ah. Jadi yang dibicarakannya obrolannya hari. Jadi kalau sahabat kalau lagi ngobrol berbicara, ngobrolnya hal-hal yang bagus-bagus, hari kiamat, surga, neraka, tentang amal, tentang kebaikan. Begitu para sahabat. Jadi bicaranya itu hal-hal yang baik, yang menambah kecintaan dia kepada Allah, keyakinan keimanan dia kepada Allah, ya, keinginannya dia untuk masuk dalam surganya Allah. Itu yang dibicarakan oleh para sahabat. Kalau kita bicaranya apa ya kadang-kadang tahu? Wayang. Ada wayang. Oh gitu. Jadi sahabat bilang kepada Rasulullah, kita lagi bicara tentang asya'ah, tentang hari kiamat ya Rasulullah. Jadi tentang hari kiamat. Rukun iman yang ketiga apa yang keempat dalam kiamat? Nah, rukun iman yang keberapa ya? Yang kelima ya. Satu, mantujilah wa malaikat wa kitabihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa dan. Jadi tentang hari kiamat. Orang yang tak percaya adanya hari kiamat gimana itu? Kafir. Kata siapa? Ijma. Sepakat sudah semua. Orang yang tak percaya adanya hari kiamat itu sama aja kayak Abu Jahal, sama aja kayak Abu Lahab, sama aja kayak Umayyah bin Khalaf. Kemudian ulama bagi kiamat. Kiamat ini dibagi ada dua secara garis besar. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar.
sugro, kubro. Kiamat kecil ulama bagi lagi ada 3. Kiamat kecil ulama bagi lagi 3. Yang pertama, kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Yang kedua, kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terus terjadi lagi berulang-ulang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kiamat kecil yang belum terjadi. Yang pertama, kiamat kecil yang sudah terjadi dan gak akan terjadi lagi. Apa contohnya? Salah satunya kematian. Orang yang sudah mati berarti itu udah kiamat kecil buat dia. Tapi buat kita kiamat kecil yang belum terjadi. Salah satu contoh lagi kiamat kecil yang sudah terjadi dan gak terjadi lagi, diutusnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, diutusnya aku dengan jarak hari kiamat, dengan diutusnya aku, kata Rasulullah, beliau berisyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Udah terjadi belum di kiamat? Diutusnya aku, kata Nabi, dengan hari kiamat. Nabi berisyarat seperti jari telunjuk dan jari. Udah terjadi belum? Udah terjadi kiamat kecil, udah terjadi, diutusnya Nabi dan gak akan terjadi lagi. Jadi diutusnya Nabi kita itu bertanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena gak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad. Gak ada lagi Rasul setelah Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi contohnya kiamat kecil yang sudah terjadi kemudian tidak terjadi lagi, terbelahnya bulan. Orang-orang kafir musyrik jahiliyah gak percaya kalau engkau memang seorang nabi, seorang rasul, utusan Allah, buktikan coba bulan belah. Dan mukjizat Allah berikan kepada Rasulullah dan terbelah bulan. Dan orang-orang kafir jahiliyah saat itu menyaksikan bahwa bulan terbelah. Dan sampai hari ini itu kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Dan contohnya lagi dalam satu hadis, keluarnya api dari Hijaz. Keluar api itu dari Hijaz. Hijaz itu di Tabuk, daerah Tabuk antara Mekah dan Madinah. Itu tahun 600 Hijriah pernah keluar api dari situ. Itu bertanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi lagi. Kemudian kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan terus berulang-ulang. Apa contohnya? Bencana, peperangan, pembunuhan. Jadi sudah diurut. Jadi kejadian di dunia ini itu di dalam hadis maupun sudah diurut, ada fase-fasenya. Jadi kalau kita lihat sekarang terjadi peperangan, terjadi pembunuhan, itu tak ada. Ada kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang. Para penegak hukum yang zolim penegak hukum itu tak ada. Tanda kiamat. Banyaknya maksiat, perzinahan, homer. Ya nanti kita urutin satu-satu ya. Contoh-contoh tanda kiamat kecil yang sudah terjadi dan akan berulang-ulang biar kita jadi paham nanti beginilah kehidupan dunia. Ya, emang udah ada apa yang namanya? Udah ada fase-fasenya. Makanya kalau para ulama yang mendalami tentang sana melihat kejadian di alam, buat dia
biasa aja, tak heboh. Kenapa? Emang udah begitu fase-fasenya. Ya. Kemudian tanda kiamat kecil yang belum terjadi. Apa itu yang belum terjadi contohnya? Mengeringnya danau Tiberes. Danau Tiberes itu mengering, itu belum terjadi. Ya. Dan mengeringnya Setu Rawakalong itu belum terjadi. Itulah kiamat kecil, nanti insya Allah kita rinciin. Yang sudah terjadi dan tidak akan terjadi, yang sudah terjadi dan akan terjadi lagi, dan yang ketiga kiamat kecil yang belum terjadi. Nah, sekarang kita lihat hadisnya. Jadi kita lagi berbicara tentang asya'ah hari kiamat ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Rasul mengatakan innaha lan takuma hatta tarawna qablaha asyra ayatin. Kata Rasul, kiamat enggak bakal terjadi. Kiamat enggak akan datang sebelum kalian menyaksikan 10 tanda-tanda kiamat besar. Kiamat enggak bakal datang, kiamat enggak bakal terjadi. Yang kalian lagi bahas, jadi kalian lagi bahas kapan terjadinya kiamat. Kata Rasul, kalau kalian sudah menyaksikan 10 tanda kiamat ini, berarti kiamat kubro, kiamat kehancuran alam semesta ini sudah dekat. 10 jadi ini kiamat kubro. Langsung Rasul menjelaskan. Nanti di dalam hadis yang lain urutannya beda-beda maknanya. Ya, tapi dalam Sahih Muslim Nabi sebutkan ya, fazakaro, lalu beliau sebut yang pertama adalah ad-dukhan. Apa itu? Asap. Kalau kalian sudah melihat ini alam semesta, langit dikelilingi oleh asap, ditutupi oleh asap nanti langit selama 40 hari 40 malam. Bayangin, itu langit nanti selama 40 hari 40 malam itu ditutupin asap atau kabut. Tanda. Gimana keadaan manusia itu? Ditutupin asap, terus asap menyelimuti dunia. Gimana itu manusia? Aduh, bukan gelap aja, napas manusia ada yang mati. Bengek. Dari mana itu asap? Dari asap di Samsu. Sampun rame. Asap jadi. Itu nanti terjadi. Mungkin di Al-Quran ada nggak yang namanya surat Al-Baqarah? Ada nggak? Ada surat Al-Baqarah. Jadi yang pertama beliau sebut kalian melihat ad-dukhan, melihat asap. Maksudnya langit nanti diliputi oleh asap. Sekarang udah belum kita lihat? Belum, masih terang langitnya. Nanti seluruhnya itu. Asapnya paling asap knalpot ya. Lalu Nabi sebut lagi. Setelah ad-dukhan, beliau sebut lagi ad-dajjal. Kalau kalian sudah melihat, menyaksikan ad-dajjal, berarti itu tanda kiamat besar. Nah, kita lihat dajjal belum? Belum. Dajjal sekarang lagi masih diikat ini. Gimana itu dajjal diikat? Daerah mana? Sidang Karsa. Kalau dalam keterangan hadis di Khurasan, daerah Iran, dia lagi diikat belum keluar. Disambut nanti, ya. Setelah Dajjal keluar nanti itu disambut oleh 70.000 orang Yahudi. Zionis Yahudi menyambut kedatangan Dajjal. Ahlan wa sahlan
lihat Dajjal, pakai spanduk, pakai umpul-umpul disambut. Iya itu. Keluar nanti Dajjal, sakti hebat, rambutnya keriting, matanya belakangan picek buta seperti anggur yang busuk, di tengahnya jidatnya tertulis kafir. Tuh badannya gede, dadanya lebar, tinggi. Tuh luar nanti Dajjal, sakti. Kata Nabi, tidak ada di dunia ini satu kampung pun, satu gang pun yang tidak disinggahi oleh Dajjal. Dajjal bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Jet, kapal jet atau rudal kalah cepat ini. Jadi tidak ada satu kampung, gang pun nanti yang tidak dimasukin oleh Dajjal. Dia akan datang nanti ke sini. Nemuin kita itu, tanya sore, Pak Bambang ketemu. Kata Nabi, kalau kalian melihat Dajjal, kabur sejauh-jauhnya, lari. Kalau kalian tidak kabur, kalian akan ikut. Sakti. Minta kekayaan, kasih. Lagi susah, tidak enak, langsung dikasih kaya. Mau minta langsung ini mah kontak. Kalau Kanjeng Dimas kan bohong tuh triknya tuh, dia terlibat gandakan uang itu kan bohong. Ini mah betul kan? Kalau memang kau hebat, kau Tuhan turunkan hujan. Dajjal perintahkan ya hujan turun. Kontak. Kalau memang kau hebat, hidupkan orang tua saya yang sudah meninggal, dihidupkan langsung. Hidup orang tua kita. Mau minta kekayaan dikasih kekayaan. Mau minta apa gitu? Pengen punya mobil apa? Mobil Xenia, langsung dikasih mobil Xenia. Secepat itu. Pengen banget punya istri lagi yang cantik, langsung dikasih. Gimana Pak Surono kayak gitu? Kata Nabi, tinggalin, jauhin. Makanya biar kita terhindar nanti dari Dajjal, dia gak bisa ganggu kita. Baca surat Al-Kahfi, itu penawarnya. Surat Al-Kahfi di 10 akhir ayat surat Al-Kahfi. Apalagi baca, itu penangkalnya, itu penawarnya. Dajjal datang, dia gak kena gangguan dia. Atau sebelum salam ya, dalam sholat di tahiyat akhir baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati syarril masiih dajjal. Baru salam. Itu salah satunya untuk agar kita tidak terkena dajjal, fitnah dajjal. Sakti gitu. Ya. Karena dia merusak tauhid, merusak keimanan. Ya, nanti insya Allah kita rinci lagi. Ya, siapa yang mengikut Dajjal dan berapa lama Dajjal tinggal di dunia gitu ya. Dan yang bisa bunuh Dajjal siapa nanti kita insyaallah kita jelasin. Udah berapa itu? Dan kedua, kemudian Nabi sebutin lagi kuat dabah. Apa dabah? Binatang yang ada di bumi keluar dan bisa ngomong. Kenal dia Pak Surono. Gimana Pak Surono kabarnya? Tuh Pak Surono dia bicara. Itu binatang bisa ngobrol. Bukan ketemu Pak Bapak bagaimana warga keadaannya. Dia ngomong tuh, dapat. Yang intinya dapat dia bisa mengenal ini muslim yang benar-benar, ini muslim sejati, ini yang gak benar. Nanti dia bisa tahu, bisa nilai munculnya gambar dari bumi dan dia bisa berbicara dengan manusia. Bayangin coba kalau sekarang ada binatang bisa ngomong lebih dan viral nggak ada. Pada datang nggak orang dari berbagai penjuru orang datang pasti benar nggak? Wah berapa bis datang. Bisa lagi sidang karsa ada binatang bisa ngobrol aja. Ramai kan itu dari berbagai daerah.
saja berkelak-kelip, dari mana? Penasaran, orang kita itu orangnya penasaran. Datang jauh-jauh dari Sulawesi, Kalimantan, berbisnis. YouTuber. YouTuber, wah, viral itu.